Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harits Rusli sebagai guru pembimbing Matpelkot serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mauludia Nabila, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan cara instalasi dan konfigurasi DHCP, DNS, web, dan FTP server di Ubuntu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian singkatnya, kemudian cara instalasi dan konfigurasi. Yang pertama, DHCP server. Apa itu DHCP server? DHCP singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengotomatiskan penugasan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer atau perangkat seluler. Kita langsung lanjut ke cara instalasi dan konfigurasinya. Yang pertama, instalasi DHCP server. Kita akan menginstal paket ISC DHCP server dengan menjalankan perintah sudo apt get update untuk mengupdate repositorinya, kemudian sudo apt get install ISC DHCP server. Kemudian kita konfigurasi DHCP server melalui file /etc/dhcp/dhcp.conf menggunakan editor teks seperti Nano atau Vim. Kemudian yang ketiga, kita konfigurasi alamat IP. Dalam konfigurasi kita dapat menentukan rentang alamat IP yang akan dialokasikan oleh DHCP server, misalnya subnet, dan netmask. Kemudian kita ganti option domain name-nya sesuai nama yang kalian inginkan, yang kita mau, dan option domain name servers-nya juga kita sunting. Setelah itu rank kita ubah juga. Di sini rank ini akan menentukan rentang IP yang kita dapat. Jika saya rentangnya dari 10 hingga 20, bisa dilihat 10, 20. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Lalu kita restart DHCP server. Setelah mengedit file konfigurasi tadi, jangan lupa kita simpan, kemudian kita restart DHCP server dengan perintah sudo systemctl restart ISC DHCP server. Sebenarnya yang tidak usah di start, kita langsung ke status ISC DHCP server, dan di sini sudah enable, sudah aktif dan running. Jadi di sini sudah berjalan. Kemudian kita konfigurasi interface-nya. Terakhir, pastikan untuk menentukan antarmuka jaringan yang akan digunakan oleh DHCP server melalui file /etc default /ISC DHCP server, dan tentukan antarmuka dengan menambahkan baris berikut. Baris interface ini gantilah ETH0 nya sesuai dengan antarmuka yang sesuai dengan jaringan kita. Nah, seperti ini interface versi 4-nya menggunakan Endpost 8.
Kita lanjut. Nah, kita cek apakah sudah bisa. Kita buka Windows XP, kemudian buka My Computer, lalu kemudian buka My Network Places, buka Network Connection, dan tab Local Area Network, dan kita klik Support. Nah, jika sudah seperti ini dan sudah mendapatkan IP address-nya, dan sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke DNS server. Apa itu DNS server? DNS atau Domain Name System adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP yang sesuai seperti 172.217.12.206. Ini memungkinkan kita untuk mengakses situs web dan layanan jaringan lainnya menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih harus menghafal serangkaian angka yang sulit diingat. Kita lanjut ke cara instalasi dan konfigurasinya. Yang pertama, kita instalasi bin9 terlebih dahulu. Menginstal paket bin atau Berkeley Internet Name Domain dengan menggunakan perintah sudah apt install bin9. Sudah apt update terlebih dahulu, kemudian sudah apt install bin9. Kedua, kita konfigurasi zona. Setelah menginstal bin, kita perlu mengkonfigurasi zona DNS. Buka file konfigurasi DNS untuk zona lokal menggunakan perintah sudo nano spasi /etc/bin/name.conf.local. Nah, di sini kita mengubah zonanya. Ini zone kita menggunakan nama domain yang kita mau. Jangan lupa di sini nanti diganti juga sesuai nama domain kita. Kemudian zona yang ini kita gunakan IP address kita yang kita mau. Selanjutnya, yang ketiga, buat file zona. Selanjutnya perlu membuat file zona untuk domain kita. Kita buat dan edit file tersebut dengan perintah sudo nano spasi /etc/bin/db.namadomain.conf. Seperti ini. Bisa dilihat maulidian.com, kemudian root.maulidian.com. Di sini juga, dan ini adalah IP address yang kita buat. Kita lanjut. Yang keempat, kita restart bin menggunakan perintah sudo system ctl restart bin9. Lanjut, kita cek apakah sudah bisa melalui, kita buka Windows XP, kemudian kita buka command promptnya dan ketik nslookup spasi nama domain seperti ini, nslookup spasi maulidian.com, dan akan muncul seperti ini. Kita cek apakah addressnya sudah benar, dan ya sudah. Nah, kemudian kita masuk ke bab web server. Apa sih itu web server? Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyimpan, memproses, dan melayani konten web kepada pengguna melalui internet. Ini berfungsi untuk mengirimkan halaman web,
file dan data lainnya kepada pengguna yang mengaksesnya melalui browser web. Kita lanjut ke cara instalasi dan konfigurasinya. Pertama, instalasi Apache. Ketik perintah sudo apt-get update untuk membuat pembaruan repository. Kemudian install Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2. Kemudian kita cek status Apache 2 dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Systemctl status Apache 2. Bisa dilihat di sini sudah aktif atau running. Kemudian kita matikan dulu Apache 2 dengan perintah sudo systemctl is enable Apache 2. Yang kedua, kita ketik perintah ip spasi addr spasi tanda ini tanda ini pokoknya spasi grep spasi init dan copy IP di init yang ketiga ke dalam Chrome. IP ketiga berarti yang ini 192.168.197.73/24. Lanjut, kita instalasi MySQL. Ketik perintah sudo MySQL _secure installation. Kemudian kita jawab perintah yang muncul. Kita dikasih opsi no dan yes. Yang pertama kita jawab no, dua no, ketiga yes, keempat yes, dan terakhir yes. Kemudian masuk ke MySQL menggunakan password default sudo spasi MySQL spasi -u spasi root. Kemudian edit user di MySQL untuk autentikasi ke phpMyAdmin. Masukkan database yang ingin dibuat. Yang keempat, kita instalasi libapace 2 menggunakan perintah sudo apt install php libapace 2 strip mode strip php strip MySQL. Lalu kita jawab yes. Kemudian restart Apache 2 dengan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Kelima, masukkan script di /var/www/html/info.php. Gunakan perintah sudo vim atau sudo nano, maka akan keluar ini. Kita masukkan script kurang dari tanda tanya php, kemudian di baris berikutnya php info kurung buka kurung tutup, kemudian petik koma, dan di baris terakhir tanda tanya, kemudian lebih dari. Kita lanjut cara ke-6, instalasi phpMyAdmin. Instalasi phpMyAdmin dengan perintah sudo apt install phpMyAdmin. Dalam proses install phpMyAdmin, masukkan username beserta password. Selanjutnya buka Chrome dan masukkan IP inet ketiga yang tadi IP ketiga /php.
tahap selanjutnya buka Chrome dan reload Apache 2 dengan perintah sudo systemctl reload Apache 2 service. Kemudian buka kembali Chrome dan masukkan IP tadi /php my admin. Lanjut masukkan username beserta password yang tadi diisi dalam proses install php-my-admin. Dan yang terakhir, kita klik pencarian database dan melihat apakah database yang kita buat sudah ada atau belum. Yang ketujuh, instalasi WordPress. Install WordPress dengan perintah sudo apt install WordPress. Kemudian buka Chrome, masukkan IP yang ketiga tadi /wp-admin. Selanjutnya instalasi WordPress. Install WordPress dengan perintah sudo apt install WordPress. Buka Chrome, masukkan IP tadi /wp-admin. Selanjutnya masukkan judul situs, nama pengguna, kata sandi, dan lain sebagainya. Hasil akhir, buka di Windows XP sebagai klien dan cek menggunakan My Document Windows Explorer seperti http://nama domain. Nantinya akan muncul tampilan website yang kita buat. Yang terakhir, FTP server. Apa itu FTP server? FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer yang terhubung dalam jaringan seperti internet. Sebuah FTP server adalah komputer atau perangkat lunak yang menjalankan protokol FTP dan bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada pengguna untuk mengunggah atau mengupload dan mengunduh atau mendownload file dari server. Cara instalasi dan konfigurasinya, yang pertama, instalasi FTP server. Untuk Ubuntu biasa menggunakan vstpd. Kita install menggunakan perintah sudo apt-get update, sudo apt-get install vstpd. Yang kedua, kita konfigurasi vstpd melalui file /etc/vstpd.conf menggunakan editor teks nano atau Vim. Yang ketiga, konfigurasi pengguna. Kita dapat menggunakan perintah sudo /user underscore pengguna untuk menambahkan nama pengguna yang diizinkan untuk mengakses FTP server. Yang terakhir, kita cek menggunakan kita buka di Windows XP, kemudian buka My Document, tab Short, lalu ketik ftp://alamat IP atau ftp://nama domain. Seperti ini contohnya. Lalu buatlah sebuah folder untuk uji coba. Seperti ini, sudah ada folder double D yang saya buat. Ini. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.